Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Malikul Haqqul Mubin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Shadiqul wa'dul amin. Arsalahu Allahu bashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan pada kita, terutama nikmat iman Islam. Dan nikmat terbesar yang diberikan Allah pada hari ini adalah nikmat hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, sholat Jumat dengan berjamaah. Tanpa nikmat hidayah
yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita di luar sana, kalau kita keluar dari tempat ini sekarang, walaupun mereka diberikan kesehatan, punya luang waktu, tetapi mereka tidak bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, Baitullah, karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umatnya yang dapat istiqamah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah dan dapat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dan bahagia dunia sampai akhirat nanti. Khatib berwasiat pada diri sendiri dan kita bersama, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah modal yang harus kita persiapkan untuk menyongsong hari yang akan datang itu. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat singkat ini, khatib hanya ingin menyampaikan satu hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan kepada para sahabat-sahabat beliau terdahulu. Apa itu? Yaitu hal-hal yang menghapuskan dosa dan meninggikan derajat nanti di yaumil akhir. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajah." Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hal-hal yang menghapuskan dosa dan yang meninggikan derajat di surga nanti. Maka para sahabat-sahabat itu pun menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah, kami pasti mau ditunjukkan hal-hal itu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu indal makarih. Yang pertama yang menghapuskan dosa dan meninggikan derajat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang gampang kita lakukan sekarang ini adalah isbagul wudu indal makari, yaitu menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sulit. Menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sulit artinya kita bisa mendawamkan wudu, bisa melaksanakan wudu, menyempurnakannya di waktu-waktu yang mungkin waktu yang sangat dingin, atau waktu yang sangat panas, atau di waktu-waktu yang kita sibuk, tetapi kita lakukan kesempurnaan wudu itu. Itu yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam riwayat lain pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa wudu yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa dari bekas-bekas air yang terkena dengan air wudu itu. Ketika kita membasuh wajah
membasuh muka, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, oleh hidung yang ada di wajah kita ini akan terhapus bersamaan dengan tetesan air yang terakhir dari wajah kita. Ketika kita membasuh telinga, ketika kita membasuh tangan, kata Rasulullah SAW, maka dosa-dosa yang dilakukan dengan tangan, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu akan terhapus berbarengan dengan tetesan air yang menetes dari tangan-tangan kita. Ketika kita membasuh kaki, begitu juga kata Rasulullah SAW, akan menghapuskan dosa yang dilakukan oleh kaki yang telah melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan bersamaan dengan tetesan air yang terakhir itu, sehingga bersihlah orang tersebut dari dosa. Itulah manfaat dari melakukan wudhu dengan sempurna. Dan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal, sahabat Rasulullah SAW yang sekaligus sebagai muazzin yang terkenal. Apa pertanyaan Rasulullah SAW kepada sahabat Bilal? Ya Bilal, apakah amaliyah yang kamu lakukan sehingga aku mendengar suara sendalmu, suara terompahmu sudah ada di dalam surga? Bilal tidak merasakan amal yang dia lakukan menjadi penyebab dia masih di dunia. Suara terompahnya, suara sendalnya sudah ada di surga. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu apa yang aku lakukan ya Rasulullah. Tidak Bilal, kata Rasulullah SAW, coba apa yang kamu biasa lakukan, pasti ada sehingga kamu mendapatkan kemuliaan seperti itu. Maka Bilal baru ingat, ya Rasulullah, yang saya lakukan sehari-hari adalah saya mendawamkan wudhu saya ya Rasulullah. Saya selalu mendawamkan wudhu saya selalu ingin menjadi orang yang senantiasa suci ya Rasulullah, sehingga ketika batal wudhu saya berwudhu lagi ya Rasulullah, sehingga saya tidak pernah lepas dari wudhu, senantiasa suci ya Rasulullah. Itulah yang saya lakukan setiap hari ya Rasulullah. Maka itulah rupanya yang menyebabkan Bilal itu masih di dunia, tapi suara terompahnya, sandalnya sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sekarang ini mungkin lebih banyak lagi sumber-sumber dosa yang kita lakukan ini. Kita harus melakukan apa yang menjadi penyebab-penyebab itu. Hadirin sudah Jumat rahimahullah. Yang kedua, yang penyebab dari amaliyah yang menghapuskan dosa dan meninggikan derajat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wa kasratul khata ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid itu adalah penghapus dosa. Ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada namanya Bani Sulaim, itu tinggalnya agak jauh dari masjid, tetapi dia ingin tetap ke masjid setiap waktu. Lalu dia berkumpul dan dia ingin pindah rumah ke dekat masjid. Rumah yang jauh itu akan dijual, kemudian dia mau dirikan rumah di dekat dengan masjid supaya gampang dia ke masjid. Ternyata niatnya itu
Keinginannya itu diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan bersabda, "Aku mendengar kalian mau pindah dari tempat ini ke tempat yang dekat dari masjid." Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, karena kami ingin senantiasa ke masjid." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kalian pindah kata Rasulullah. Jangan kalian pindah. Kenapa? Karena setiap langkah kalian itu akan menghapus dosa dan meninggikan derajat." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa derajat itu akan terhitung dari langkah seseorang itu menuju ke masjid. Maka ketika diketahui demikian, lalu Sulaim itu tidak pindah rumah dekat ke masjid. Bahkan sahabat-sahabat yang dekat rumahnya dengan masjid ingin pindah jauh dari masjid supaya banyak langkahnya menuju ke masjid. Itulah keimanan orang-orang terdahulu itu. Dan ini ternyata langkah yang kita lakukan dari rumah yang jauh dari masjid itu tidak sia-sia. Dia bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan selama dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa besar kita tidak lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghapuskan dosa dan meninggikan derajat itu adalah intizarus shalah ba'da shalah. Senantiasa menunggu waktu sholat setelah sholat. Menunggu waktu sholat setelah sholat artinya orang tersebut memang senantiasa siap siaga untuk melakukan sholat. Apalagi sholat-sholat yang memang ada keistimewaannya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sholat subuh dan sholat asar. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa melakukan sholat subuh dan sholat asar dengan berjamaah, maka dijamin dia masuk surga. Senantiasa menjaga sholat subuh dan sholat asar. Kita ketahui bahwa sholat subuh itu memang agak berat untuk dilakukan. Begitu juga dengan sholat asar. Sholat subuh kita masih mengantuk, kita masih malas, apalagi malamnya kita terlambat tidur. Sholat asar kita sedang dalam keadaan sibuk, bahkan dalam perjalanan pergi bekerja, tentu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi orang yang bisa menjaga sholat itu dengan berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan jaminan adalah surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah 3 hal yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada kita sekarang ini untuk mencapai kebersihan diri dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita zaman sekarang ini tentu lebih banyak penyebab dosa yang kita lakukan, baik dengan mata kita, dengan kaki kita, dengan tangan kita, dan seterusnya dengan keadaan yang sekarang ini. Maka solusi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini insya Allah bisa kita laksanakan ketika kita ingin seperti orang-orang yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو يفود للخبر وانتهوا أما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المصبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية الجن والإنس فقال تعالى مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واهزل من هزل المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم اغفر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة